Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Inayah dengan NIM 103052400085 dari kelas DS 4801. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada soal kalkulus sub CLO2. Di sini saya akan membahas soal nomor 1, yaitu diketahui sebuah fungsi fx saat x-nya kurang dari 2 maka 3 dikurangi x, saat x-nya sama dengan 2 maka fx sama dengan 2, saat x-nya lebih dari 2 maka fx sama dengan x dibagi 2. Yang pertama kita cek adalah saat x-nya kurang dari 2, berapakah nilai fx atau nilai y-nya? Saat yang kurang dari 2 tuh dari sini saya mengambil nilai x sama dengan 1, maka nilai dari y-nya atau nilai dari fx itu sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian saat x sama dengan 0, maka y sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian saat x sama dengan min 1, y-nya akan sama dengan 3 dikurangi min 1, itu sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian saat x sama dengan min 2, nilai y sama dengan 3 kurangi min 1, itu sama kurangi min. Kemudian saat x sama dengan min 2, maka nilai y akan sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, ditambah karena 3 minus 2. Jadi kita bisa mendapatkan titiknya, titik-titik saat x kurang dari 2 mulai dari 1,2 itu di sini, kemudian 0,3 yaitu di sini, kemudian min 1,4 itu di sini, min 2,5 saat di sini. Kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Sini. Kita bisa tarik garis lurus. Dari titik-titik tadi. Kemudian saat ketika x-nya lebih dari 2, kita ambil contoh saat x-nya sama dengan 3, maka nilai y-nya akan dibagi 2. Jadi kemudian kita mengecek nilai saat x-nya lebih dari 2, yaitu yang pertama biar gampang, karena ketika x lebih dari 2 maka fx akan nilai x-nya akan dibagi 2. Jadi biar lebih gampang kita ambil bilangan x, bilangan genap itu mulai dari 4, maka y-nya akan sama dengan 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian saat x-nya sama dengan 6, maka nilai y-nya akan sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian saat x-nya sama dengan 8, y-nya akan sama dengan 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Dan kita tarik lagi garis-garisnya.
saat X sama dengan 4, Y-nya 2, jadi 4,2. Terus 6,3, lalu 8,4. Itu di sini. Kita bisa tarik garis lurus lagi. Dan ini semua menuju ke 2. Kemudian saat X-nya sama dengan 2, maka nilai fx atau nilai y akan sama dengan 2. Jadi 2,2 di sini. 2,2. Turun ke atas. 2,2 di sini. Nah, di sini tuh kita bisa tarik garisnya menuju ke 2. Menuju ke 1. Jadi garis saat X-nya kurang dari 2 dan saat X-nya lebih dari 2 itu akan sama-sama menuju ke mendekati fx sama dengan 1. Jadi ini adalah gambar grafik dari nomor 1 bagian A. Selanjutnya kita akan menjawab soal bagian B dan C sekaligus, soalnya ini masih berkaitan. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari kanan dan limit X menuju 2 dari kiri fx dan f2. Kita cari. Yang pertama adalah nilai dari limit X mendekati 2 dari kanan fx karena mendekati dari kanan, maka kita memakai rumus yang lebih dari 2. Kalau X-nya lebih dari 2, maka fx-nya fx-nya sama dengan X bagi 2. Ini sama saja dengan limit X menuju 2 dari kanan X bagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah limit X mendekati 2 atau menuju 2 dari kiri fx sama dengan limit X menuju 2 dari kiri. Kalau dari kiri berarti kita mengambil rumus yang 3 minus X. Jadi di sini fx-nya 3 dikurangi X sama dengan 3 dikurangi 2
sama dengan 1. Kemudian yang ditanyakan ketiga adalah saat F2. Kalau F2 berarti nilai X-nya sama dengan 2. Di F2 sama dengan, kalau X-nya sama dengan 2, maka nilai Fx sama dengan 2 juga. Ini sama dengan 2. Nah, hubungannya dengan soal bagian C apa? Jadi, bagian C kan yang ditanya apakah limit dari apakah ada nilai limit X menuju 2 Fx. Jadi syarat suatu limit itu ada ketika limit dari kiri dan limit dari kanannya itu bernilai sama. Di limit X menuju 2 Fx ada ketika limit X menuju 2 dari kiri Fx sama dengan limit X menuju 2 dari kanan Fx. Di sini limit X menuju 2 Fx itu sama dengan limit X menuju 2 dari kiri Fx itu kan nilainya 1. Kemudian kalau dari kanan itu sama dengan 1 juga. Nih. Nah, karena sama dengan 1, maka nilai dari limit X menuju 2 Fx itu sama dengan 1. Ini adalah pembahasan untuk soal bagian C. Selanjutnya kita ke soal bagian D dan E. Karena ini masih berkaitan sama kayak soal bagian B dan C, maka kita akan jawabnya secara bersamaan. Yang bagian D, tentukan nilai dari limit X menuju min 1 dari kiri Fx dan limit X menuju min 1 dari kanan Fx. Kita akan mencari nilainya. Yang pertama kita cari adalah nilai dari limit X menuju min 1 dari kiri Fx. Karena min 1 dan dari kiri berarti ini nilainya kurang dari 2, kita memakai rumus 3 minus X. Maka di sini akan sama dengan limit X menuju min 1 dari kiri Fx nya yaitu 3 dikurangi X, atau sama saja dengan 3 dikurangi minus 1 sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Kemudian kita cari nilai limit X menuju min 1 dari kanan Fx sama dengan limit X menuju min 1 dari kanan. Karena ini dari kanan dan nilainya minus 1, maka kita masih memakai Fx sama dengan 3 minus X. Karena kalau yang lain itu sudah kalau mau pakai 2 itu X nya itu harus sama dengan 2, sedangkan ini tuh menuju minus 1, X nya menuju minus 1. Sedangkan yang ini sudah kejauhan karena X nya lebih dari 2, sedangkan ditanyakan adalah X menuju minus 1. Jadi kita masih memakai Fx sama dengan 3 minus X. 3 minus X juga sama dengan 3 minus 1 sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Nah,
Ini jawaban untuk soal D. Sekarang kita lanjut ke soal bagian E. Hubungannya apa? Jadi yang ditanyakan di bagian E adalah apakah limit x menuju min 1 fx itu ada? Jadi jawabannya adalah ada, karena nilai dari limit untuk bagian E, nilai dari limit x menuju minus 1 fx itu ada ketika syaratnya sama kayak yang bagian C, yaitu x menuju minus 1 dari kiri itu sama dengan nilai dari x menuju 1 dari kanan. Fx sama dengan limit x menuju minus 1 dari kanan fx. Nah, nilai dari limit x menuju minus 1 fx itu sama dengan limit x menuju min 1 dari kiri fx itu kan nilainya min 4. Jadi nilainya 4. Jadi sini sama dengan 4. Terus di sini yang menuju min 1 dari kanan itu juga 4. Maka di sini sama dengan 4. Karena nilainya sama-sama 4 dari kiri maupun dari kanan, maka nilai dari limit x menuju min 1 fx itu ada, yaitu 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu tentukan nilai limit 3 per x kuadrat dikurangi 4 jika x-nya yang bagian A, x-nya menuju 2 dari kanan, B-nya x menuju min 2 dari kanan, dan C-nya x menuju min 2 dari kiri. Yang pertama yaitu bagian A, limit x menuju 2 dari kanan 3 minus x kuadrat minus 4 itu sama dengan limit x menuju 2 dari kanan 3, x nya kita ganti jadi 2 kuadrat minus 4 sama dengan limit x menuju 2 dari kanan 3 per 2 kali 2 4 kurang 4 itu 0. Jadi di sini 0 dan dari kanan, karena di sini 2-nya dari kanan, maka 0-nya juga dari kanan. Jadi jawabannya 3 dibagi 0 menuju 0 dari kanan, mendekati 0 dari kanan itu sama dengan infinity maksudnya. Sama dengan infinity karena 3 dibagi 0 menuju 0 dari kanan. Jadi sini bukan angka 0 tapi menuju 0 dari kanan. Kemudian soal bagian B, limit sama caranya, limit x menuju minus 2 dari kanan 3 per x kuadrat 4 sama dengan limit x menuju minus 2 dari kanan 3 per x nya kita ganti minus 2, jadi minus 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan limit x menuju 2 min 2 dari kanan 3 dibagi minus 2 kuadrat yaitu 4 kurang 4, ini akan sama dengan limit x menuju minus 2 dari kanan 3 dibagi 0 dari kanan, menuju 0 dari kanan. Karena ini
sama dengan yang ini, maka jawabannya juga sama, yaitu infinity. Kenapa bukan tak terdefinisi? Karena di sini tuh bukan 0, cuma mendekati 0. Jadi nggak sampai angka 0, dia mendekati 0 dari kanan, di arah positif. Kemudian soal bagian C, yaitu limit X mendekati min 2 dari kiri. Limit X mendekati minus 2 dari kiri, 3 per X kuadrat kurang 4 sama dengan limit X mendekati minus 2 dari kiri, 3 per minus 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan limit X mendekati minus 2 dari kiri, 3 per 4, minus 2 kali minus 2, 4 per 4, dikurangi 4 sama dengan 3 per 0 dari kiri. Karena nolnya mendekati 0 dari kiri, maka di sini nilainya yaitu min infinity. Itu jawaban dari A, B, C soal nomor 2. Selanjutnya kita ke soal terakhir, soal nomor 3, yaitu diketahui nilai fx sama dengan 1 per mutlak x ditambah 1 minus x kuadrat per 2. Yang ditanyakan adalah di titik mana sajakah f itu kontinu. Jadi kita bisa menjawabnya dari sifat atau kekhususan fungsi. Jadi fungsi-fungsi itu ada yang kontinu di mana saja. Salah satunya atau beberapa diantaranya yaitu saat fungsinya itu fungsi polinom. Di sini tuh kita bisa melihat bahwa dari fungsi ini terdapat fungsi polinom, yaitu x kuadrat minus 2. Jadi x kuadrat minus 2 ini tuh sama dengan fungsi polinom, yang artinya adalah di x kuadrat per 2 itu sama dengan fungsi polinom, yang artinya kontinu di titik mana saja, dengan catatan x nya itu sama dengan bilangan real. Jadi kontinu di setiap titik x yang merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian untuk yang 1 per x mutlak plus mutlak 1 per mutlak x ditambah 1 itu juga kontinu di setiap titik, karena mutlak x itu fungsi yang kontinu di setiap titik. Maaf Pak, di setiap titik x merupakan bilangan real. Nah, karena x itu selalu positif, maka persamaan ini atau pecahan ini atau operasi ini, operasi 1 per mutlak x ditambah 1 itu tidak akan pernah sama dengan 1 per 0. Karena 1 per 0 itu tidak terdefinisi, maka itu tidak akan pernah sama dengan 0 penyebutnya, karena mutlak x itu selalu positif dan di sini tuh selalu ditambah 1, jadi tidak akan pernah 1 per 0, yang artinya bahwa ini juga kontinu di setiap titik. Kita
copy saja biar cepat. Walau tulisan saya mohon maaf Pak, kurang rapi, tapi continue di setiap titik X himpunan bilangan real, yang artinya bahwa karena ini itu continue di setiap titik, ini tuh continue di setiap titik, dan ini juga continue di setiap titik. Waduh, kenapa seperti ini? Sebentar Pak. Nah, continue di setiap titik X elemen bilangan real, maka fungsi ini itu continue di setiap titik bilangan X himpunan real juga. Di sini tuh continue juga. Jadi itulah jawabannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, maaf Pak karena kurang semangat, karena tidak bahagia ngerjain kalkulus, soalnya lagi sakit Pak. Terima kasih pengertiannya.